saat ini ada suatu kesaksian dari rekan kita hamba Tuhan, di mana dulu mengangkat kepercayaan dan sekarang sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan. Silakan hambanya. Terima kasih nih Pak Ginting ya, Pak Ginting sahabat teman ya, yang baik hati. Ya, jadi panggilan Tuhan sekitar tahun 79, bapak saya itu sebagai seorang dukun, dukun, tapi juga dia adalah agama permalim. Percayaan Ya, agama. permalim ya, Ya, kepercayaan orang Batak. Nah, jadi sebagai keluarga permalim, keluarga juga dukun, maka kami itu diajarkan memang harus konsisten, ya, harus disiplin, harus teratur. Karena apa? Apalagi kita si Raja Uluan, ya, si Raja Uluan. Jadi kita harus menunjukkan attitude kita, sikap kita yang pantas untuk ditiru dan diteladani begitu. Nah, biarpun bapakku ini dukun, tapi dia dukun yang baik gitu, bukan dukun yang meracun atau merusak, enggak. Tapi dia mengobatin orang, Nolong orang. nolong. Iya, Ya. Jadi mungkin sekarang disebut ilmu putih gitu ya. Iya. Ada ilmu hitam, ilmu putih itu bapak saya. Karena kecenderungannya menolong orang. Jadi kalau ada orang yang hilang, bukan, ada orang hilang Pak. Anak hilang ya. Anak hilang. Nah, ditanya bapak saya bisa lihat, bisa tahu di mana dia. Hidup atau udah mati, dia tahu dia. Nah, lalu kalau jari kita ini putus, yang penting masih bisa didapatkan, bisa nyambung lagi dibikin. Nah, jadi kalau misalnya tangan ini terpotong, luka gitu, bisa dihentikan darah itu dengan di sini ditulis nama. Misalnya tangan saya berdarah-darah ini, untuk menghentikan darah itu tulis salib dulu di atasnya, bikin gambar salib Pak. Padahal dukun salib juga. Ya, darah itu diambil gini, lalu bikin salib di atas, baru bikin nama kita, Uliman. Itu selesai kita bikin nama, itu darah berhenti Pak. Ilmu putih ya. Berhenti darah. Jadi saya juga sempat dulu diajarin. Jadi pantangan saya itu, pakaian saya tidak boleh dilangkain orang Pak. Ada pantangannya. Ada pantangannya, ilmu saya itu. Jadi apalagi namanya ilmu pitonggam, bikin konsentrasi orang buyar Pak. Itu pitonggam. Jadi kedua, kalau kita makan racun orang, nah orang jadi ada ngeracunin kita. Ya, orang ngeracunin kita kan bisa tahu Pak badan kita nggak enakan. Nah kita baca Pak, kita bacanya begini. Ya, kita bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sungsi simar sungsi sungsi, disungsikan ke Tuala, disungsikan baginda raja. Puah. Itu campak apa? Ya, itu membatalkan apa kayak bismillah itu? Ya, membatalkan tenaga magic yang dibikin orang sama kita. Mantra ya. Ya, itu mantranya. Nah, tapi saya sekarang main-mainkan itu, tidak ada apa-apanya. Iya. Nah, jadi pantangan saya itu, pakaian saya tidak boleh dilangkain orang. Itu dulu. Kedua, sisa-sisa makanan orang nggak boleh saya makan. Kalau saya makan itu, saya sakit. Dan kekuatan yang ada pada saya itu hilang. Nah, tetapi bisa dicuci lagi. Caranya itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Disungsikan ke Tuala, disungsikan baginda raja. Puah. Campak lagi kita ini. Itu mantranya. Iya. Jadi saya kemudian waktu itu diisi juga ya, diisi dengan ada 7 macam satu itu, tapi dibungkus dia dengan sejenis tawon. Misalnya jimat ya taruh badan. Ya, jimat taruh di dalam. Ada emas dibikin di dalam. Kedua itu ogung. Jadi ogung, gong itu. Kulung, tukulung, itu diambil gongnya itu dari dalam, dikerik Pak. Nah, itu nanti pitonggam Pak. Saya makan itu. Ada berapa macam dulu. Nah, jadi kalau saya ngomong Pak, orang pasti dengar. Orang saya bentak, konsentrasinya hilang Pak. Dan itu saya lakukan dari SMP Pak.
Udah saya biasa main itu. Sekarang nggak lagi ya? Enggak lagi, sekarang kita hamba Tuhan. Nah, jadi saya akhirnya bapak saya Permalim, mama saya itu di HKBP, jadi saya itu di madrasah, Pak. Jadi kalau ada musola di Desa Bengkel, Pantai Buaya, Desa Bengkel, Pantai Buaya. Ada musola di situ. Saya Ada Mudage ya, Sergei ya? Bukan, bengkel yang ada di Besitang. Oh, Jakarta? Besitang. Oh, Besitang ya. Nah, Pulau Jawa maksudnya? Pulau. No. Besitang oh. Ini Bukit Kubu, Pantai Buaya, Oh, Besitang. Pantai Buaya, Besitang. Ada musola di situ. Ya, Ya. Sumatera Utara ini. Saya ikut membangun itu. Bersama Membangun siapa? musola. Bersama Mahia Sihotang. Mahia Sihotang itu sampai sekarang dia menjadi tokoh muslim yang ada di Desa Bengkel, ya, kecamatan Bukit Mas 2 mungkin gitu ya. Ya sini Kalang. Nah, di Kalang. Bukan di Besitang, Pak. Pangkalan Berandan ke sana. Oh iya. Nah, itu ceritanya. Jadi oleh kemurahan Tuhan sekitar tahun 80 bapak saya bertobat, dan sesudah dia bertobat baptis itu dia bilang gini, nanti mak, anak-anakku semua, dia bilang, kalau aku mati jangan dikasih ulus gitu. Kita nggak ngerti tuh, jangan dikasih ulus, kedua jangan diadati lah. Padahal kalau dia, Pak, lagi Jumat itu ya, hari malam Jumat, malam Kliwon itu, dia pakai tongkat itu, Pak, tongkat Sisingamangaraja, dia pakai itu gulang-gulang namanya, dia pakai ulus semua, Pak, itu, ya kan, dia manortor di situ, manortor, Pak, di kamarnya itu. Ketika dia terima Yesus, dia tinggalin itu semua, dan dia pesan sama kami, kalau aku nanti mati jangan pakai ulus, itu, dan jangan dikasih bikin adat, cukup kebaktian dikubur. Itu tahun 84 kalau nggak salah. Bapak saya meninggal di situ. Jadi nggak lama, mungkin 3-4 tahun kemudian bapak saya meninggal. Jadi dia udah tahu kayaknya bahwa dia itu akan meninggal nanti kan. Nah, jadi ya akhirnya waktu beliau meninggal ya tidak dibikin itu ulus, tidak dibikin itu adat, karena permintaannya begitu, tinggal kebaktian aja. Wah, luar biasa. Yang aneh lagi, Januari kemarin, besan saya ini, Pak. Besan saya Siburian. Permalim juga. Besan saya ini. Dia ini, Pak, tua-tua sidang di Jakarta. Jadi dia kan panggil kami, bawa dulu ikan naniura, ikan tombur ke Jakarta katanya, sama Badar. Nah, untuk apa saya pikir? Nah, jadi kami bawa ini, makanlah. Dia kan, waktu makan itu gini, dia bilang, dan anak-anakku dan istriku, dia bilang, kalau aku nanti mati, jangan dibikin ulus dan jangan dibikin adat, katanya. Loh, sama juga ya. Kenapa rupanya, kata istrinya, selama ini kita berulus, beradat, bahkan di lemari banyak, enggak. Jadi kalau aku mati nanti, jangan dikasih ulus dan jangan juga dikasih adat katanya. Tapi, besan itu ya? Besan. Tapi kalau bisa aku disemayangkan di rumah duka di Gatot Subroto. Dia tahu, Pak, gitu. Jadi itu Januari, Pak, itu ya. Jadi dia Februari, dari mana? Ada nggak orang lain memberitakan sama dia tentang hal itu dengan duka almarhum Bapak yang sudah meninggal sebelumnya? Jadi sebelumnya saya bilang ada yang menginjili. Siapa menginjili? Saya bilang begini. Bapak saya dulu begini. Saya bilang begitu. Nah, setelah dia terima Yesus, dia nggak mau lagi. Dari mana tadi? Matius pasalnya yang ke-15. Ya, Matius, bentar ya. Pemirsa saya ini 1 sampai ayat 3. Bentar ya, ini tadi juga telah disampaikan oleh hambanya mengenai ayat tadi kami sharing bahwasanya ya ada tertulis di dalam Matius berapa tadi, Pak? 15. Matius 15 ayat 1 sampai 3. 1 sampai 3. Saya bacakan bagi kita sekalian. Ya, ini adalah perintah Allah dan adat istiadat Yahudi dalam Matius 15 ayat 1 sampai 3. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata,
mengapa murid-murid melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Silakan. Silakan. Iya. Ya. Baik. Iya, baik. Jadi dari latar belakang